Menikmati segarnya udara pagi dengan secangkir teh hijau hangat sungguh nikmat. Nah, bersama Ibu Iva Syarifah, saya akan belajar tentang cara menyeduh teh yang benar. Untuk 250 ml air, cukup menggunakan 1 sendok kecil teh saja. Airnya tidak boleh terlalu mendidih, karena bisa merusak zat bermanfaat yang terkandung di dalamnya. Mudah ya ternyata. Yuk, kita cicipi kenikmatannya. Sedap. Aromanya yang wangi dan rasanya yang khas membuat tubuh menjadi rileks. Nah, ini manfaat dari green tea ini apa, Bu? Polifenolnya tinggi. Polifenol itu rasa sepet dalam teh itu. Di teh Indonesia memang polifenolnya tinggi karena mataharinya itu bagus fotosintesisnya. Itu untuk diet, untuk kolesterol darah tinggi. Ternyata nggak salah deh. Selain sedap, teh hijau asal Indonesia banyak sekali manfaatnya. Misalnya ekstrak green tea. Green tea ya? Ekstrak green tea. Dago Tea House yang ada di Taman Budaya Jawa Barat Bandung adalah lokasi pengolahan teh hijau menjadi berbagai produk. Semua hasil produksinya diberi label Arafati. Wah, ini tempat membuat olahan teh yang Ibu bilang. Iya, ini tempat mengolah teh, bahan bakunya teh. Ini kita ada bahan-bahan yang lain. Sekarang, waktunya kita mencoba membuat rice cracker green tea. Bahan-bahannya terdiri dari coklat putih batang, bubuk green tea, opak, dan teh genmaicha sebagai taburannya. Genmaicha adalah teh resep bangsa Jepang yang memadukan daun teh dengan beras yang disangrai. Manfaat kolagen pada beras menjadikan teh ini menjadi spesial. Nah, cara membuatnya cukup mudah. Lelehkan coklat putih, lalu dicampur dengan bubuk teh hijau. Selanjutnya, masukkan kepingan-kepingan opak ke dalam larutan coklat dan teh hijau yang masih cair. Agar tetap cair, larutan coklat harus ditim di atas api kecil. Tiriskan opak yang sudah terbalut coklat teh hijau. Kemudian, susun di atas loyang. Terakhir, taburkan teh genmaicha di atasnya. Wow, tampilan rice crackers green tea-nya tampak cantik dan menggugah selera. Tak sabar pengen cipin. Opak yang siap saji. Nah, Boleh kita makan? makan aja ya, Bu ya. Tampak dari luar, gak akan ada yang nyangka kalau ini tuh dalamnya opak. Tapi setelah digigit, dimakan rasanya itu benar-benar opak, rasa coklat green tea yang benar-benar istimewa banget di lidah. Dalam satu gigitan saja, renyahnya opak dan rasanya yang khas dari campuran coklat, green tea, dan teh genmaicha memberikan sensasi rasa yang khas dan nikmat. Rice crackers green tea awalnya dibuat Iva sebagai cemilan sehat bagi anak-anak karena maraknya jajanan yang berbahaya. Opak digunakan agar jajanan tradisional, sementara kandungan green tea-nya bermanfaat untuk memacu gelombang alfa pada otak anak yang berperan memperbaiki konsentrasi dan daya ingat. Bahan utama green tea cracker berupa opak beras ketan yang didatangkan langsung dari daerah Cicalengka, Kabupaten Sumedang. Ya, Iva memang tak membuat sendiri opaknya. Ia memilih memberdayakan perajin opak yang memang sudah mahir dalam membuat opak sejak puluhan tahun lalu. Di antaranya adalah Bapak Maman, perajin opak yang sudah menjalankan usahanya sejak tahun 70-an. Produksi opak ketan dimulai sejak subuh. Beras ketan yang diberi santan direndam terlebih dahulu semalaman. Beras ketan dimasak dengan cara dikukus 2 kali. Nah, bagian ini nih yang berat. Ketan harus ditumbuk halus hingga tak terlihat lagi tekstur nasinya.
Akhirnya, setelah 2 jam ditumbuk, adonan opak siap dicetak. Dahulu hampir setiap rumah di Cicalengka memproduksi opak. Kini hanya tersisa kurang dari 30 rumah saja yang memproduksi opak. Skala produksinya pun kian sedikit. Terus Bapak kenapa Pak sampai sekarang masih bertahan nih di usaha opak ini? Ya, pesan kata ibu saya, teruskan aja opak sama anak gitu ya. Kata ibu, sampai sekarang saya udah punya anak cucu masih terus opak. Sekarang opak siap dijemur. Nah, Pak ini Pak, bantuin. Di musim kemarau, opak cukup dijemur seharian hingga kering. Jadi opak yang dipanggang sekarang adalah opak yang dibuat hari sebelumnya. Opak buatan Maman adalah resep turun-temurun dari mertuanya. Sehari, biasa membuat 30 kg opak. Nah, jika opak sudah kuning kecoklatan, opak siap untuk diangkat. Inovasi Ibu Iva yang memanfaatkan opak sebagai bagian dari kreasi olahan green tea-nya membuat pengrajin opak seperti Pak Maman menjadi terbantu. Opak yang hampir dilupakan kembali diminati. Iva Syarifah adalah seorang pecinta teh. Kecintaannya terhadap tanaman bernama Latin Camellia sinensis ini terjadi secara tak sengaja. Sang suami yang pernah bekerja sebagai IT di perusahaan pengolah teh lah yang mengenalkan Iva pada segala hal yang berkaitan dengan teh. 10 tahun menggeluti tanaman teh akhirnya membuat Iva dikenal sebagai pakar teh. Produk olahan teh hijau hasil kreasi Iva lainnya yang cukup digemari adalah coklat green tea. Khusus coklat green tea memiliki 3 level kepekatan. Nah, yang akan kita buat sekarang adalah coklat green tea level 2. Bahannya hanya coklat putih batang dan bubuk green tea. Lelehkan coklat dengan cara ditim. Masukkan bubuk green tea, aduk-aduk hingga rata. Untuk membuat tekstur lebih halus dan bubuk green tea tercampur dengan baik, gunakan mixer. Baru begini saja sudah kelihatan lezat ya. Nah, jika sudah halus, masukkan dalam cetakan coklat seperti ini. Harus pelan-pelan nih, karena coklatnya masih panas. Setelah agak dingin, masukkan cetakan yang sudah terisi coklat ke dalam pendingin hingga coklat mengeras. Semua proses produksi hanya dibantu beberapa karyawan saja. Pengepakannya pun dikerjakan secara manual. Dengan label yang dicetak sendiri dengan mesin printer rumahan. Usaha pembuatan aneka olahan makanan berbahan teh hijau milik Iva memang masih bertaraf UKM. Tapi jangan salah, meski produk UKM, olahan green tea Iva sudah dipasarkan hingga ke mancanegara. Berbagai prestasi pun kerap Iva terima sebagai tanda kesuksesan produk green tea-nya. Matcha seperti juga teh hijau memiliki banyak sekali manfaat. Kandungan katekin atau antioksidan yang khas dalam teh hijau baik untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh dan mencegah kanker. Polifenolnya jahat dan mengendalikan gula darah. Sedangkan L-theanin membantu pikiran untuk tetap fokus. Tak seperti teh hijau biasa, teh hijau yang diserbukan memungkinkan tubuh menyerap semuanya tanpa ada yang terbuang. Iva memproduksi sendiri matchanya. Matcha dihasilkan dari teh hijau kering yang digiling tanpa campuran apapun hingga halus, yaitu 300 ml dalam satuan kehalusan serbuk. Tujuannya agar L-theanin dalam teh keluar secara optimal dan mencegah terjadinya pengendapan dalam usus maupun ginjal manusia. Teh hijau terbaik untuk membuat matcha adalah teh hijau steam seperti matcha dari negeri asalnya Jepang. Saya pikir bubuk green tea itu masih mengimpor dari luar, Bu. Oh, enggak. Kita justru mengekspor powder green tea.
Jadi kita tidak kalah dengan produk luar, bahkan kita lebih. Kenapa lebih? Karena kita lebih fresh, lebih segar. Pemasaran produk green tea milik IFA dilakukan melalui pameran dan secara online. IFA juga memberikan kesempatan bagi siapa saja yang tertarik untuk bermitra dengannya. Bagi yang berminat belajar membuat produk, IFA juga membagi resep-resepnya. IFA memang bertujuan memasyarakatkan teh hijau asli Jawa Barat, agar Indonesia tak tergantung lagi pada impor teh dari negara lain. Apa yang dirasa? IFA terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat teh hijau dalam setiap kesempatan. Tidak hanya mengajarkan cara menyajikan teh dengan benar, IFA juga menjelaskan perbedaan rasa dan nutrisi teh yang diproduksinya. Dengan kulit itu pas ulung merah. Secara garis besar, teh terbagi atas teh putih, teh hijau, dan teh hitam. Yang membedakan adalah proses fermentasi dan daun tehnya. Semakin putih teh, semakin tinggi antioksidannya, karena tanpa melalui proses fermentasi. Lewat perjuangannya mempopulerkan teh, IFA berharap agar masyarakat Indonesia bisa lebih menghargai teh, seperti masyarakat Jepang ataupun Inggris. Tinggi, rasa sepetnya tinggi, rasa sepet tehnya tinggi. Rasa ini untuk memperbaiki. Nah, untuk lebih mengenal tanaman teh asli Jawa Barat, Ibu IFA lalu mengajak saya berkunjung ke perkebunan teh langganan Arafati di daerah Ciwidey, Bandung Selatan. Jadi kalau kita 4 tahun sekali si kebun teh ini, si pohon teh ini dipangkas. Nah, setelah dipangkas mereka akan menghasilkan teh-teh yang bagus. Jadi kenapa dipangkas? Karena sudah jenuh. Jadi kalau kita sudah jenuh, maka kita harus seperti pohon teh dipangkas, dapat ujian-ujian baru sehingga hidup lagi. Wah, mengangkat puluhan kilo teh begini rasanya lumayan pegel. Padahal baru sebentar saja. Terbayangkan bagaimana ibu-ibu pemetik teh melakukan pekerjaan ini setiap harinya. Nah, untuk 1 kilogram teh hitam yang dikumpulkan mereka, upahnya adalah Rp700. Jika ada pesanan teh putih ataupun teh hijau dari Ibu IFA, barulah para pemetik mendapatkan hasil yang lebih besar. 1 kilogramnya dihargai Rp2.000. Lumayan bukan? Jadi white itu diambil dari pucuk yang belum mekar seperti ini, belum mekar ya. Jadi ini white itu ini. Kenapa diambil dari pucuk ya? Karena semakin pucuk, semakin tinggi antioksidannya. Kita petik ya. Nah, ini semakin pucuk ini, semakin tinggi antioksidannya. Makanya kenapa white itu mahal? Dari 1 hektar ini cuman mendapatkan 10 kilo kering, basah. 1 kilo? Ya, 10 kilo basah. Ketika diproses jadi kering, itu jadi 1 kilo. Nah, tetapi yang untuk teh hitam tuh bisa 5 pucuk ya. 5 pucuk yang seperti ini nih, Neng. Nih, seperti ini nih. Ibu. Nih. Nah, pinter. Nah, udah tahu ya berapa menit, berapa hari ya. Inilah bisa dijadikan teh hitam. Ya, di teh hitam inilah diambil dari seperti ini. Jadi semakin bawah, kalsiumnya semakin tinggi. Memetik teh adalah pekerjaan utama warga sekitar. Sebagian besar dari mereka memang tak memiliki keahlian lain lantaran tingkat pendidikan yang rendah. Sejak subuh hingga tengah hari, para pemetik mengumpulkan pucuk-pucuk teh. Memetik teh hitam biasa dilakukan dengan gunting, karena teh hitam memang tak memerlukan spesifikasi khusus. Tak seperti teh putih atau teh hijau yang harus dipanen dengan cara dipetik. Tanaman teh ditanam secara besar-besaran pertama kali tahun 1800-an oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebagian besar perkebunan teh di Indonesia terletak di Jawa Barat karena kontur tanah dan cuacanya yang sangat cocok, yaitu 700 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Teh menjadi komoditi yang terbilang stabil. 70% teh Indonesia diekspor ke luar negeri, sehingga tercatat menjadi urutan ke-6 eksportir teh dunia. Sayangnya, teh Indonesia belum mampu mensejahterakan pekerjanya, terutama para pemetik teh.
Tak sedikit para pemetik yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di mana, Bu? Mbak Witi mana Ibu teh? Pasir. Pasir ya. Terus metik sabaraha kilo ayeuna dinten ayeuna? 20 kilo. Wah, alhamdulillah ya Bu ya. Sehat ya Bu ya. Sehat. Kondisi para pemetik teh menjadi salah satu pemicu Iva untuk meningkatkan nilai ekonomis teh. Ia lalu berpikir mencari cara agar teh tak hanya menjadi komoditi mentah dan bisa dibuat aneka olahan. Kapungkurna pemetik teh. Muhun di Paone adi teh. Terus lami metik teh di Paone. Seberapa puluh tahun adi. Ayeuna bade Kak. Kaone deui. Bade metik. Muhun terus. Emang masih biasa Bu? Upami tos damang soca mati asa. Sebagai langkah awal, Iva tak bosan-bosan berkunjung ke perkebunan untuk memberikan edukasi kepada para pemetik. Banyak di antara pemetik yang bahkan tak mengetahui betapa berharganya nilai teh di perdagangan dunia. Terlebih untuk teh putih dan teh hijau. Perjuangan Iva pun terus berlanjut, merajut asa. Teh hijau adalah sebutan untuk teh yang dalam proses pengeringannya tak melalui fase fermentasi. Proses fermentasi adalah proses pendiaman teh hingga sedikit membusuk dan berubah warna menjadi lebih gelap. Untuk memproses teh hijau, daun teh dilayukan dalam sebuah tong besar yang dipanaskan di atas tungku. Proses pemanasan bertujuan untuk mengurangi kadar air, mengeluarkan aroma teh dan minyak esensialnya. Cara ini juga efektif untuk mempermudah proses penggilingan daun teh yang liat. Teh yang sudah layu otomatis keluar dan ditampung dalam belt conveyor untuk kemudian didinginkan. Proses pendinginan juga berfungsi untuk mensortir teh dari kotoran. Selanjutnya, teh bisa digiling untuk kemudian dimasak kembali dalam alat tong silinder besar yang berputar. Proses terakhir adalah pengeringan teh. Ada dua cara yang biasa dilakukan, yaitu dengan cara di-steam dan disangrai. Teh hijau kering pun siap dijual. Untuk selanjutnya, kita nikmati di rumah atau diolah kembali seperti yang dilakukan Ibu Iva. Selain daunnya, biji teh juga memiliki kandungan yang bermanfaat, yaitu asam olea tak jenuh, vitamin E dan antioksidan. Minyak biji teh dimanfaatkan untuk bahan farmasi dan kosmetik. Iva tak mau menyia-nyiakan biji teh yang berasal dari pohon teh yang sudah menua. Ia mengolahnya menjadi sabun teh hijau. Sedangkan bubuk tehnya juga digunakan sebagai bahan masker dan lotion teh hijau. Rasanya nyaman sekali. Ternyata jika diaplikasikan pada kulit, teh hijau bermanfaat mencerahkan, menjaga kesegaran, dan mengurangi minyak berlebihan di wajah. Aromanya yang lembut juga cocok buat aromaterapi. Komplit ya manfaat si teh hijau ini. Enak ya Bu, segeran, habis maskeran tuh dingin. Relax banget. Karena masker itu mengandung scrub juga ada. Terus dari ini untuk mengencangkan manfaatnya untuk merelaksasikan, untuk ini biar kita nggak penat gitu istilahnya. Perkenalan saya dengan Ibu Iva ternyata membuka wawasan saya tentang kekayaan alam Nusantara yang beraneka jenis dan kaya manfaat. Kalau kita sedikit aja berinovasi ya, itu pasti segala sesuatu itu akan berbeda dan bernilai tambah. Harapan Ibu ke depan sebenarnya si pemetik dan petani teh itu mempunyai rumah produksi sendiri. Tidak seperti sekarang dijual basah ke perusahaan besar. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya. Kedepannya petani dan pemetik teh bisa lebih sejahtera lagi.